Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Maulana Akbar dari kelompok 8. Kali ini saya akan mempresentasikan budaya visual pada era postmodern. Dari pengertian, postmodernisme adalah gerakan abad akhir ke-20 dalam seni, arsitektur, dan kritik yang melanjutkan modernisme. Yang termasuk dalam pasca modernisme ini adalah interpretasi skeptis terhadap budaya, sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur, fiksi, dan kritik sastra. Dari teori, banyak tokoh yang memberikan arti pasca modernisme ini sebagai kelanjutan dari modernisme. Namun kelanjutan itu menjadi sangat beragam. Saya ambil contoh bagi David Graffin, pasca modernisme adalah koreksi dari beberapa aspek dari modernisme. Untuk praktik postmodernisme pada budaya visual ini terdapat seperti pemakaian gaya campuran, pemanfaatan teknologi, menjelajahi identitas dan gender, bermain dengan citra dan simbol, dan menjelajahi realitas dan Malang Creative Center adalah sebuah pusat seni yang terletak pada Jalan Semeru nomor 18 Klojen, Malang. Bangunan tersebut digunakan sebagai kantor administrasi oleh perusahaan perkebunan Belanda setelah kemerdekaan Indonesia. Bangunan tersebut sempat digunakan oleh pemerintah Kota Malang sebagai kantor pada tahun 2005. Bangunan ini diberikan kepada pihak swasta dan direnovasi menjadi pusat seni dan budaya yang diberi nama Malang Creative Center. Mantan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Kota Malang ini menuturkan dalam membuat konsep desain rancangan bangunan secara visual 3 dimensi dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian dalam proses eksplorasi yang panjang hingga menghasilkan konsep desain bangunan yang menggail karakteristik lokalitas Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziaul Firdaus Sobingi dan saya akan mempresentasikan mengenai gaya desain dari For Coffee. Diliput dari CEO di For Coffee yang keinginannya membangun coffee shop sendiri itu diawali dengan melihat karakteristik pembeli kopinya sendiri di Indonesia. Mengingat kebutuhan orang-orang untuk minum kopi setiap hari tidak bisa dibantah lah, sangat banyak sekali dan jumlahnya akan semakin meningkat. Karena itulah sang pendirinya sendiri mengatakan mengapa target utama pasar For Coffee adalah orang-orang kantoran yang berusia produktif, dan konsep pembangunan secara terus-menerus yang ramah lingkungan dan merupakan salah satu wujud peduli masyarakat untuk turun langsung memperdulikan lingkungannya untuk para pelanggannya dan sudah berdiri sejak tahun 2018. Menggunakan bentuk segitiga pada model arsitektur yang merupakan gaya postmodern karena bentuknya yang keluar dari bentuk kotak standar jadi lebih ekspresif. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Abi, saya akan menjelaskan Joglo Luxury Bungalau. Joglo Luxury Bungalau adalah sebuah akomodasi yang terletak di Yogyakarta, Indonesia, yang menawarkan pengalaman menginap yang autentik dan mewah di sebuah rumah tradisional Jawa bernama Joglo. Bangunan Joglo Luxury Bungalau ini didirikan pada tahun 2016 oleh pengusaha yaitu yang bernama Haryadi, yang ingin menciptakan sebuah tempat penginapan yang unik dan autentik di Jogja. Ia membangun bungalow ini dengan menggunakan material kayu jati yang berkualitas tinggi dengan perpaduan antara gaya tradisional dan kemewahan modern. Velandro Majid dan Rangga adalah arsitek yang dipercaya mewujudkan misi itu. Mereka berbicara tentang konsep rumah joglo kontemporer yang mereka pilih untuk menerapkan fungsi utama sebagai tempat berkumpul keluarga yang hangat. Joglo Luxury Bungalau ini yang terletak di Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Vicky Wijaksono akan melanjutkan presentasi tentang Kampus BINUS Malang. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sejarahnya terlebih dahulu. Para pendiri-pendiri BINUS ini mendirikan kampus yang mencerminkan kultur dan pemikiran arsitektur yang progresif, sustainable, dan kreatif. Proyek kampus ini dekat di hati,
karena pendiri-pendiri BINUS sendiri berasal dari kota Malang. Para pendiri ini juga ingin membangun kampus yang hemat energi, berkesinambungan, dan indah secara arsitektural. Lanjut ke gaya desainnya, yaitu gaya desain arsitekturnya terinspirasi oleh Candi Tikus. Candi Tikus tersebut terdiri dari beberapa panggung berundak yang ditempati oleh berbagai umpak dan menara-menara yang memiliki berbagai bentuk komposisi. Di dalam gaya desain arsitekturnya tersirat filosofi, yaitu dapat mencerminkan kelas-kelas di BINUS yang ditumpuk satu demi satu di atas yang lain. Masing-masing masa tersebut memiliki karakter dan bentuk-bentuk yang serupa tetapi tidak sama. Imajinasi. Saya akan melanjutkan menjelaskan postmodernisme yang ada di sekitar saya, yaitu BINUS Malang. Para pendiri BINUS ini ingin mendirikan kampus-kampus di daerah yang bisa mencerminkan kultur dan pemikiran-pemikiran arsitektur yang progresif, sustainable, dan kreatif di daerahnya masing-masing. Proyek kampus di kota Malang ini dekat di hati mereka karena pendiri-pendiri BINUS berasal dari kota tersebut. Para pendiri ini ingin membangun kampus yang hemat energi, berkesinambungan, dan indah secara arsitektural. Kampus ini terinspirasi dari Candi Tikus yang berada di sekitar Malang. Candi ini terdiri dari beberapa panggung berundak yang ditempati oleh berbagai umpak dan menara-menara yang memiliki berbagai bentuk komposisi. Hal ini yang menjadikan filosofi untuk mendapat mencerminkan kelas-kelas di BINUS Malang yang ditumpuk satu demi satu di atas yang lain. Masing-masing masa tersebut memiliki karakter dan bentuk-bentuk yang serupa tetapi tidak sama. Seperti gambar tersebut, bentuknya seperti ditumpuk-tumpuk tetapi itu memiliki kelas yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan berkata dan berucap, dan segala kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.